Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lutfiana Mayasari selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, saya Zahra Nur Karimah dengan NIM 206200164 akan menyampaikan diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yaitu masa sebelum kenabian. Yang kedua, sistem dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, model kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan yang keempat yaitu peradaban di masa Rasul. Dan yang pertama yaitu masa sebelum kenabian. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Beliau dilahirkan di keluarga Bani Hashim. Beliau lahir tanpa ayah karena sang ayah telah wafat saat Nabi masih di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Sesuai adat yang ada pada saat itu, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Di usianya yang masih kecil yaitu 6 tahun, ibunya wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dan pada usia 8 tahun kakeknya wafat, lalu beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Pada usia 25 tahun, beliau memperistri Khadijah. Dan pada usia yang ke-40 tahun, beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Beliau mendapatkan wahyu saat berkhalwat di Gua Hira. Yang kedua yaitu sistem dakwah Rasulullah SAW. Pada awal kenabian, beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau siriyah. Itu berada di Mekah yang berlangsung selama 3 tahun. Pada masa itu, ada 30 orang yang mempercayai Rasul dan mengikuti ajaran beliau. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara terang-terangan dimulai semenjak turunnya surat Al-Hisyr ayat 94. Untuk pertama kalinya Rasul menyuarakan keislamannya. Beliau mengumpulkan penduduk Quraisy di Bukit Shafa. Tidak sedikit yang menolak ajaran Nabi saat itu. Bahkan pamannya Abu Lahab dan sang istri menolak keras akan hal itu. Setelah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah bersama umatnya yang dibuat dengan kaum Muhajirin, sedangkan di Madinah kaum yang menyambut kedatangan Nabi disebut kaum Ansor. Oke, selanjutnya model kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah merupakan teladan yang baik bagi umat Islam, termasuk teladan bagi para pemimpin di Indonesia, di kaum muslimin. Ada 5 teori model pemimpin Nabi. Yang pertama, autokratis. Yang kedua, militeris. Yang ketiga, paternalistik. Yang keempat, karismatik. Dan yang kelima, yaitu demokratis. Model kepemimpinan Rasulullah ditunjang dengan sifat-sifat beliau yang terkenal. Ada 4. Yang pertama, sidik. Maksudnya, seorang pemimpin harus benar dan berpihak pada kebenaran, kejujuran, keadilan, bukan sebaliknya sebagai pembohong. Yang kedua, amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Selanjutnya, tablik. Tablik yaitu penyampaian, menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Jadi tablik sama amanah itu berkaitan. Yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas, pintar, berwawasan maju, punya motivasi yang tinggi, selalu berinovasi untuk kemajuan. Dalam sejarah dan kebudayaan Islam, keberhasilan kepemimpinan Rasulullah yaitu menggunakan sistem musyawarah dengan mufakat. Jadi sampai sekarang sistem ini masih digunakan untuk pencapaian sebuah hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah terbagi menjadi 2. Yang pertama, peradaban Islam pada bidang sosial, dan yang kedua, peradaban Islam pada bidang politik. Yang pertama, peradaban Islam pada bidang sosial meliputi membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid merupakan suatu hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Pembangunan masjid bertujuan untuk sebagai tempat beribadah, sebagai tempat belajar atau pendidikan, sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kabilah,
dan sebagai tempat untuk menyelesaikan sebuah perselisihan atau sebuah permasalahan. Yang kedua yaitu menumbuhkan ukhuwah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dengan menumbuhkan ukhuwah antara kaum muhajirin dan kaum ansor, Rasulullah dapat menciptakan sebuah kesatuan yang sesuai dengan agama. Yang ketiga, yaitu kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Nabi melakukan suatu kesepakatan dengan mereka bertujuan untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian dan juga untuk menjadikan suasana yang saling membantu dan saling toleran di antara golongan. Yang kedua, yaitu peradaban pada bidang politik. Peradaban pada bidang politik meliputi setiap kelompok mempunyai hak, yaitu menghukum bagi orang yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan dan memberi kenyamanan bagi orang yang telah patuh. Yang kedua yaitu kebebasan beragama terjamin untuk semua warga negara. Yang ketiga yaitu kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, untuk saling membantu, baik yang bersifat moral ataupun material. Cukup sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.